Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya percaya di minggu pagi setiap kita tetap dalam berkat Tuhan. Boleh lihat kanan kiri, suami, istri, orang tua, anak, katakan hari ini kau diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah minggu pagi. Biar urapan Tuhan menyentuh setiap kita, keluarga demi keluarga, mengalami pemulihan Tuhan pagi ini. Amin. Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam doa dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam doa dan kebenaran selama kasih-Nya Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita nyanyi sama-sama dari awal Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata
kasih jiwa kami Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau telah menghantar kami di hari Minggu pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu Roh Kudus untuk dapat membawa kami naik dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami terlalu yakin Tuhan, ketika kami memuji dengan hati, hadirat Tuhan memenuhi kami semuanya. Sebab itu berkati kami yang melayani, WL, singer dan semuanya, tim musik diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat Tuhan tercurah di hari Minggu pagi ini. Kami bersyukur kalau masih kami didapati dengan tubuh yang sehat. Dan dengan itulah kami ingin memuji, menyaksikan tentang kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah kiranya ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan segala kuasa roh-roh teritorial yang coba mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di dalam nama Yesus. Berkati sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya ketika mereka menyaksikan ibadah ini, mereka ikut beribadah dengan rapi, memuji Tuhan dengan damai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah ibadah online pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami buka ibadah kami GGP Siloam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan dan percaya katakan amin. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh lihat kanan kiri kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih tos dong. Bilang Tuhan memberkati engkau pagi ini dalam nama Yesus. Sebab kasih Tuhan yang begitu besar telah menyelamatkan setiap kita. Amin. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan.
Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan sama-sama, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Angkat kedua tanganmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau setia. Kami katakan, Bapa, Kau setia. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita satu di dalam doa dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Berbicaralah Engkau kepada kami melalui hamba-Mu. Berkati sidang jemaat sekalian yang ada di rumah. Apapun yang mereka dengarkan, biarlah kiranya itu mereka juga lakukan. Dan demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah juga terjadi dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan, kami percaya firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Dan biarlah itu semua berkarya bagi kami. Tuhan, terima kasih di hari-hari Pentakosta ini. Biarlah semakin Tuhan api Pentakosta terjadi terus bagi hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati, persiapkan pikiran kami untuk menerima sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mempersiapkan diri. Haleluya. Amin. Shalom jemaat sekalian yang ada di rumah. Bila pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian membuka firman Tuhan bersama-sama dengan saya, terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan berbunyi demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji-puji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan yang membaca, amat terlebih merenungkannya dan melakukan firman itu siang dan malam. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari Pentakosta. Hari Kamis yang lalu kita sudah melewati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan adalah merupakan satu hal mujizat yang Tuhan Yesus lakukan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya terlalu yakin bahwa hal-hal seperti ini mendatangkan sukacita besar yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Saya sudah katakan hari Kamis yang lalu bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah wujud kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ saja. Ketika Dia naik, Dia akan memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita, dan itu juga bagian daripada kasih yang besar, karunia Allah terbesar dalam nama Yesus kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena itu mari kita melihat bersama-sama apa yang telah kita baca di atas. Ada 5 poin yang saya ingin bagikan, bagaimana gaya hidup jemaat yang sesungguhnya dan yang menyenangkan hati Tuhan. Gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama gaya hidup mereka. Kalau diperhatikan ayat 41 sampai 43, firman Tuhan berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran. Yang pertama, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Allah, bagaimana kita dapat masuk ke dalam rancangan Allah yang sesungguhnya, dan mujizat juga pasti nyata. Kita belajar bersama-sama. Ada kekuatan yang mendorong jemaat Tuhan mula-mula ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, dan hari-hari sepanjang 10 hari itu mereka datang bertekun di dalam doa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana gaya hidup jemaat Tuhan yang menyenangkan hati Allah? Yang pertama, hidup di dalam kebersatuan. Hidup di dalam kebersatuan itu penting bagi setiap kita, karena Yesus telah menyatukan kita antara Bapa di surga dengan saudara dan saya. Demikiannya kita juga yang Yesus harapkan adalah kita hidup bersatu di dalam Tuhan.
Bersatu di dalam Tuhan dalam hal dengan warna yang positif. Bersatu di dalam Tuhan berarti kita mewujudkan dalam wujud kebersamaan untuk kita kerjakan bersama-sama demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita melihat saudara-saudara, jemaat mereka bertambah terus, kira-kira 3.000 jiwa. Ini merupakan di mana ada satu kesatuan di dalam Tuhan. Di situ Tuhan akan kirim mujizat yang luar biasa. Betapa kita memerlukan mujizat itu. Tapi mujizat terjadi manakala di mana ada satu kesatuan hati, kita naikkan kepada Tuhan. Satu kesatuan hati, mungkin sudah bertanya dalam bentuk apa? Misalnya di dalam persekutuan. Kan sepanjang hari ke depan ini kan ada persekutuan doa. Dan saya percaya sidang jemaat Tuhan yang ikut dalam persekutuan doa pasti mengalami mujizat Tuhan. Karena hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, memiliki gaya hidup yang disenangi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, wujudkan rasa kebersamaan dimulai dari rumah tangga. Suami, istri, anak-anak, dan berdoa bersama-sama. Wujudkan komunitas diri dengan Tuhan di dalam persekutuan. Bangun rumah Allah di dalam rumah tangga. Bangun rumah Allah di dalam pribadi lepas pribadi. Sehingga dengan demikian kita didapati orang-orang yang terbangun dan bukan tertidur. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk di dalam satu kebersamaan, satu kesatuan, tidak ada lagi nilai-nilai yang negatif hubungan antara satu dengan yang lain. Yang ada hanyalah positif, dan ini dilakukan oleh jemaat mula-mula demi memiliki gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita memiliki gaya hidup menyenangkan hati Tuhan, saya sudah katakan di atas tadi, mujizat pasti nyata. Sekecil apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong kita. Oleh sebab itu, wujudkanlah kebersamaan di dalam keluarga kita. Keluarga Kristen adalah keluarga Allah, yang secara otomatis Allah selalu melindungi kita karena kita menjadi keluarga besarnya Dia. Oleh sebab itu saudara, diperlukan satu kerinduan bersama untuk kita masuk ke dalam satu kesatuan hati, dalam kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang bersatu adalah jemaat yang sungguh-sungguh masuk ke dalam identitas diri bersama dengan Allah. Identitas diri bersama dengan Allah yang ada hanyalah saling memenuhi isi hati kita. Yang kurang diisi, yang penuh saling berbagi satu dengan yang lain. Adakah sikap karakter seperti ini di dalam rumah tangga Kristen yang sesungguhnya? Di mana hari-hari ini kita akan mempelajari bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula dalam mereka menyenangkan hati Tuhan yang luar biasa. Dan pada waktu mereka menunjukkan sikap untuk menyenangkan hati Tuhan, mereka saling bergandeng tangan. Saudara, keluarga pun perlu bergandeng tangan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Corona mengajak kita kembali kepada kesatuan ilahi di dalam rumah tangga. Corona mengajak kepada kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Corona mengajarkan kepada kita agar supaya kita kembali kepada panggilan ilahi. Saudara-saudara yang menjadi kerinduan Tuhan di hari-hari ini, ada pertobatan yang dahsyat terjadi. Jangan dipikir mereka yang datang itu tidak dilandasi dengan pertobatan. Ada pertobatan besar. Dan di mana ada kebersamaan, di mana ada kesatuan untuk bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, di situ pasti terjadi mujizat. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya kita menjalin satu kesatuan dengan kata lain, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana ada kesatuan, pasti di sana ada kekuatan. Kalau di dalam keluarga tidak ada kesatuan, maka tidak ada kekuatan apapun. Yang saya percaya, banyak keluarga-keluarga Tuhan yang mengalami kesatuan dalam rumah tangga, dan pada akhirnya ketika mereka keluar, mereka bisa berhasil dalam segala perkara. Karena sudah didukung, sudah dibentuk di dalam rumah tangga sendiri. Rumah tangga dibutuhkan satu kesatuan. Ketika minggu pagi kita mau beribadah, kita ibadah bersama-sama demi mewujudkan kesatuan dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah gaya hidup yang sesungguhnya. Seharusnya lah orang Kristen memiliki gaya hidup dalam ranah kebersatuan. Di mana ada kesatuan, saya sudah katakan di atas tadi, pasti di sana dihadiri mujizat Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kesatuan saja tidak cukup. Harus
masuk kepada lingkaran yang kedua. Lingkaran yang kedua, gambaran daripada kesatuan itu juga masuk kepada ranah ketekunan. Tekun untuk melakukan segala hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup di dalam doa, hidup di dalam pujian, bertekun di dalam ibadah, bertekun antar hubungan suami dan istri dan anak. Ketekunan itu tidak saja diwujudkan keluar, tapi dimulai dari dalam. Kalau di dalam sudah menunjukkan sikap ketekunan, pasti di luar juga akan berkata, sungguh orang-orang ini luar biasa. Karena apa? Mereka melihat, padahal mereka banyak tantangan, tapi oleh karena kita tekun kepada Tuhan, apapun yang terjadi, tidak ada satupun yang mampu menghambat ketekunan kita kepada Tuhan. Kalau gaya hidup seperti ini, pasti kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kadangkala ketika terjadi sesuatu dalam rumah tangga, atau pribadi, atau kelompok, maka terjadilah perpecahan di dalamnya. Ranah ketekunan hilang seperti ditelan badai yang luar biasa. Akan tetapi, sebagai anak-anak Tuhan yang ingin menyenangkan hati Allah, memiliki gaya hidup yang benar, dia akan menunjukkan sikap ketekunan. Sekalipun badai corona menerpa, ketekunan tidak akan pernah berubah. Saya yakin jemaat Tuhan buka YouTube setiap hari Minggu. Sudah diarahkan jam 7 harus buka YouTube untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun saya masih melihat masih ada yang malas-malasan. Padahal ibadah kalau hari Minggu pagi bisa datang Minggu pagi. Tapi kalau di rumah kok kelihatannya jam 11 saja masih ada yang bertanya-tanya. Kok ini nggak bisa dibuka dan lain sebagainya. Ini adalah wujud ketekunan itu juga kita harus mendisiplin diri. Di dalam hidup ini ada satu kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, sang pencipta lagu ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, dan rupa-rupanya dia telah menghamba, Tuhan ini telah memenuhi kesempatan itu. Nah, kita yang sudah menghafal lagu ini, kiranya kita tidak hanya menyanyikan kesempatan itu hanya di gereja, tapi dimanapun kita punya kesempatan untuk menunjukkan, memiliki sikap diri dalam bertekun kepada Tuhan. Pada waktu kita menunjukkan sikap ketekunan ini, bukan berarti tidak ada badai atau gelombang atau tantangan, tapi justru di dalam sikap ketekunan ini, semata-mata karena kita sedang berada di dalam lembah-lembah kekelaman. Saya yakin dan percaya telah banyak tokoh memberikan kesaksian kepada kita. Abraham, dia mengalami hal yang sangat luar biasa ketika anak diminta oleh Tuhan kepada dia. Diminta oleh Allah Bapa kepada dia, persembahkan anak ini. Tetapi karena Abraham tekun, Tuhan berikan mujizat. Di mana ada ketekunan, di sana ada mujizat. Tetapi saudara-saudara, kalau bermain-main dengan Allah pun akan dikejar oleh Tuhan. Mengingatkan kita tentang siapa? Yunus. Ketika Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, tapi dia melarikan ke Tarsis. Apa yang terjadi? Melarikan diri daripada ketekunan, justru mengakibatkan kefatalan yang sangat luar biasa. Hampir-hampir saja terbunuh oleh dirinya sendiri. Namun demikian, kasih Allah tetap memperhatikan Yunus demi keselamatan kota Niniwe. Dan pada akhirnya Yunus kembali berbalik arah, datang kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, sampailah dia di mana tempat Allah ingin dia tuju. Dan dengan demikian terjadilah pertobatan besar di Niniwe. Oleh karena apa? Sikap ketekunan Yunus kembali dia buktikan bahwa dia tetap mengeksis dengan Tuhan. Adakah sikap ketekunan di dalam diri kita ketika kita sedang menghadapi banyak masalah atau badai kehidupan? Harapan saya sebagai hamba Tuhan, kita akan mampu melewati itu manakala kita punya hati ingin menyenangkan hati Tuhan dengan gaya hidup yang benar. Yang ketiga, dikatakan adalah kita melihat apa yang terjadi kepada jemaat Tuhan. Ayat yang ke-44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini menunjukkan ada perasaan kebersamaan. Kalau di dalam gereja memiliki perasaan kebersamaan, ingin memajukan gereja. Kalau semua memiliki satu perasaan, wah luar biasa.
tadi saya bicara dengan seorang anak Tuhan. Iya, tadi memang saya harapkan yang jadi singer ini ternyata kalau sehati itu ya, tanpa kita bicara itu bisa kompak. Karena sehati. Ya. Dan luar biasa. Ini terjadi seperti ini juga. Siaran online ini ternyata nggak gampang. Ya. Banyak orang tanya kepada saya, Pak Heri kok bisa khotbah di mimbar dengan sekian jam kok nggak mati-mati, nggak ada halangan apalagi sebagainya. Saya cuma bilang puji Tuhan, ini berkat pemikiran bersama-sama. Ada satu kebersamaan, punya gaya hidup, ingin memajukan pelayanan. Luar biasa saudara, ada saling pengertian. Nah saya kalau disuruh bikin sendiri, gaptek saudara. Gaptek saya untuk bikin begini, jangan boro-boro rekam sendiri aja, foto sendiri aja kadang-kadang nggak bisa. Tapi untuk bikin seperti ini dibutuhkan kerjasama yang baik, ada saling pengertian satu dengan yang lain sehingga bisa tercipta satu dengan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus memiliki saling pengertian. Sebagaimana jemaat mula-mula menunjukkan sikap ini sebagai gaya moto hidup di dalam Tuhan, dan ternyata sikap seperti ini pun mengundang mujizat Allah yang luar biasa hadir di mana ada saling pengertian. Saudara, bukan berarti dalam kehidupan anak-anak Tuhan tidak lepas dari tantangan atau pertengkaran. Pasti akan ada pertengkaran kecil, pertengkaran besar, pasti terjadi. Tapi ingat, kita sudah disatukan. Tuhan katakan, mari kita memiliki saling mengerti satu dengan yang lain. Ketika kita menjalin satu pengertian satu dengan yang lain, percayalah kita tidak berjalan dengan sendiri. Ada kekuatan Tuhan yang sedang mendorong kita, membawa kita naik dalam kemuliaannya melalui kuasa Roh Kudusnya yang Dia janjikan kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, jemaat mula-mula menunjukkan sikap hidup mereka saling mengertian. Pengertian ini diwujudkan lewat apa? Membagi-bagikan sesuatu. Nah, Indonesia pada masa-masa pandemi corona pada hari-hari ini ternyata tidak sedikit anak-anak Tuhan pun tergerak untuk mereka bawa mobil, ya. Saya lihat di mobil mereka turun di pinggir jalan bagi-bagi makanan yang sudah dimasak dan lain sebagainya. Kenapa? Ada satu kebersamaan, memiliki pengertian bahwa mereka juga membutuhkan. Kita butuh tapi mereka juga lebih membutuhkan. Saling mengerti satu dengan yang lain adalah satu hal kebutuhan bagi setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kita rindu orang juga mengerti dengan kita, tapi mari kita lebih dulu mengerti dengan mereka, sehingga akan terjadi kedua belah arah adalah saling pengertian satu dengan yang lain, sehingga tidak ada rasa ketersinggungan. Ketika kita memiliki saling pengertian, berarti kita sudah memenuhi panggilan Kristus di dalam kemenangannya. Oleh sebab itu dikatakan di ayat 4, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah saudara-saudara, betapa pentingnya di dalam kita menjalin saling pengertian satu dengan yang lain, sehingga ketika kita memiliki ini, berarti kita sudah masuk di dalam gaya hidup orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir adalah semua ketika mereka melihat mujizat Allah terjadi, satu hal yang mereka tidak bisa lupakan. Ada ayat yang ke-47 dikatakan apa? Sambil memuji-muji Allah, dan mereka semua disukai setiap orang. Saudara-saudaraku, yang terakhir ini mengajak kepada kita di hari-hari Pentakosta, biarlah mulut kita, di hati kita, cara hidup kita dipenuhi dengan puji-pujian. Puji-pujian bisa juga dikatakan dia sedang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Puji-pujian dia sedang menyanyikan satu pujian yang semangat di dalam Tuhan. Puji-pujian ketika dia mengerjakan hal yang terbaik di dalam Tuhan. Karena itu saudara, tingkat pujian yang diinginkan oleh Allah adalah pujian yang keluar dari hati. Itu adalah dasar yang kita tidak bisa tolak. Itu adalah dasar yang diminta oleh Tuhan. Pujilah Allah dengan segenap hatimu. Dan ketika kita sedang memuji nama Tuhan dengan segenap hati, maka pasti orang juga akan melihat kita semua memiliki hati yang penuh sukacita, hati yang berbunga-bunga, hati yang penuh dengan semangat,
hati yang jauh daripada kemarahan. Karena apa? Dia dipenuhi oleh roh pujian itu. Orang yang suka memuji nama Tuhan, pasti dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Saudara-saudaraku, dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Ketika kita bergembira dengan Tuhan adalah merupakan moto kita memuji dan sedang memuji Tuhan. Pada waktu kita memuji nama Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan Allah berkata di atas puji-pujian kita. Apapun yang terjadi saudara, tetaplah laksanakan kemauan Tuhan. Ada 4 hal penting. 1, hidup di dalam Tuhan, bersatu di dalam Tuhan. Yang kedua, bertekun di dalam Tuhan. Yang ketiga, saling berpengertian satu dengan yang lain. Dan yang keempat, tetap memuji Tuhan dengan segenap hati. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, nyanyikanlah dari dasar hatimu, sehingga Allah akan bersukacita di dalam pujian-pujian kita. Dan mengingatkan kepada kita ketika Yosua mau meruntuhkan tembok Yeriko, dia tidak memakai bom atom, tetapi yang dia pakai adalah bom pujian yang luar biasa. Sementara mereka sedang berjalan, lalu trompet dinyanyikan, lalu pujian berkumandang. Dan ternyata ketika pujian itu keluar, luar biasa, tembok penghalang itu hancur oleh karena ada pujian-pujian yang benar di dalam Tuhan. Jangan salah saudara, pada waktu kita sakit ketika kita memuji nama Tuhan, tiba-tiba kita sembuh. Pada waktu kita mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, dan kita memuji nama Tuhan, ternyata Tuhan berikan jalan keluar. Karena di dalam pujian kita pada Tuhan adalah satu hal yang dinanti-nantikan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Pujilah Tuhan dengan segenap hati, muliakanlah Dia. Karena hanya dengan memuji nama Tuhan Allah, engkau akan melihat cara Tuhan yang ajaib. Dan itu adalah yang hidup berkenan kepada Tuhan dengan gaya hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah keempat hal ini mengingatkan kembali kepada Tuhan, kepada kita. Masihkah kita bersatu di dalam Tuhan? Masihkah kita bertekun di dalam Tuhan? Masihkah ada saling pengertian di dalam Tuhan ketika kita menghadapi segala sesuatu? Dan masih bisakah kita memuji nama Tuhan ketika masalah ada di dalam kehidupan kita? Yang saya yakini, ketika saudara tahu siapa Tuhan Yesus saudara, keempat hal ini pasti hidup di dalam kehidupan kita. Karena itu, bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah, dan damai Kristus menyertai Bapak Ibu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Gaya hidup jemaat mula-mula adalah gaya yang menyenangkan hati Tuhan. Kami pun rindu untuk masuk ke dalam ranah itu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berada di sana, mujizat pasti nyata. Kekuatan Allah pasti nyata. Kami boleh melihat banyak jiwa dimenangkan. Dan mereka semua disukai orang karena ada puji-pujian yang diarahkan kepada Tuhan. Dan pada waktu kami memuji nama Engkau Tuhan, tembok-tembok penghadang akan hancur di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tembok yang sedang menghalangi dunia ini akan punah di dalam nama Yesus. Akan hancur oleh kuasa darah Yesus. Karena kami percaya di dalam kami mengiring kepada Tuhan, campur tangan Tuhan pasti terjadi. Karena kami belajar hidup, memiliki gaya hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan mujizat pasti nyata dalam kehidupan kami. Berkati sidang jemaat Tuhan. Sekiranya ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin bersama Yesus kami menang. Firman-Mu pagi hari ini membuat kami bersukacita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ingin percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan. Biar nanti Bapak Ibu kumpulkan di rumah masing-masing. Dan besok majelis gereja akan mengambil rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Mari beri yang terbaik. Sebelum kita memberi, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapak yang baik buat setiap kebaikan-Mu. Dan hari ini kami bawa yang terbaik, yaitu sukacita yang begitu besar. Dan kami percaya akan kami tabur pagi ini, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua katakan amin.
sayang padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan kataku pujian, tinggikan nama dengan rendah. Dengan gentar ku puji dengan tercapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus berkata. Katakan dengan rendah. Dengan gentar ku puji dengan tercapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus berkata. Sama-sama katakan sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, katakan sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 katakan glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 sekali lagi katakan glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Saya yakin percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Yes God. Sama-sama angkat pujian ini buat Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamat. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya kami katakan, Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghantar kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa agar supaya bangsa ini diberkati oleh Tuhan dari utara, selatan, barat, dan timur. Nyatakan kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mohon campur tangan Tuhan, sehingga Corona yang saat ini sedang melanda dunia, Indonesia ada di dalamnya. Kami minta campur tangan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi bangsa kami Tuhan, agar supaya Indonesia mengalami pemulihan. Kurang lebih ada 21.000 orang sedang mengalami sakit penyakit. Namun yang kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat mendatangkan jawaban bagi umat-Mu dan bagi bangsa Indonesia.
Bapa, berkati presiden kami dan wakil presiden. Berkati dalam duet kepemimpinan mereka Joko Widodo dan Maruf Amin. Nyatakan kuasa-Mu. Biarlah Indonesia maju semakin hari semakin nyata. Dan pembangunan semakin merata di seluruh Indonesia. Pakailah presiden dan wakil presiden kami. Tak kalah pentingnya menteri-menteri kabinet kerja dan kabinet Indonesia Maju. Tuhan, kami yakin Engkau pasti akan memberikan kekuatan baru bagi para menteri-menterinya. Dan berikan kiranya mereka semua kekuatan kesehatan, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik. Dan hari-hari ini Tuhan sedang menjalani bansos, biarlah kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Dan yang mendapatkan adalah orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan kami percaya Indonesia akan segera mengalami pemulihan daripada Tuhan. Segala sakit penyakit kutuk kami tolak di dalam nama Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah bangsa kami, berkatilah Indonesia, berkatilah keamanan tengah-tengah bangsa kami, baik laut, udara, darat. Tuhan memberkati. Berkati juga perekonomian bangsa kami, pertanian, sawah ladang, tanam-tanaman. Tuhan, kami bersyukur di beberapa daerah yang lain sedang mengalami panen yang luar biasa. Itu merupakan kami melihat campur tangan Tuhan. Sekalipun berada di suasana pandemi corona, tetapi kami percaya Tuhanlah yang mendatangkan berkat ekonomi bagi Indonesia. Pertumbuhan Indonesia pasti terjadi dan Engkau dipermuliakan. Tak kalah pentingnya kami berdoa untuk jemaat Tuhan IGP Siloam, Engkau memberkati perekonomian mereka, pekerjaan. Tuhan nyatakan kasih dan kemurahan, usaha Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, apapun yang dikerjakan oleh jemaat GKP Siloam pasti berhasil. Baik youth maupun orang tua, Tuhan memberkati. Baik juga sekolah online, kami percaya Tuhan juga akan memberkati. Mereka akan mengalami ujian ulangan. Kami yakin Tuhan, campur tangan Tuhan pasti terjadi buat anak-anak sekolah. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Yang kuliah juga pasti diberkati oleh Tuhan. Bapa, mereka juga yang mengalami PHK, Tuhan berikan yang terbaik bagi anak-anak yang mengalami PHK di dalam nama Yesus. Dan terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan pada akhirnya kami akan meninggalkan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah berkat rahmat Tuhan akan mengalir bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Oh Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan. Diberkatilah kiranya usahamu, diberkatilah kiranya pekerjaanmu, sekolahmu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluar masuk rumahmu sangat diberkati oleh Tuhan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya roh damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.